Assalamualaikum, salam sehat, semangat, dan bahagia. Berjumpa kembali dengan Bu Lela dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi mengenai kaidah bahasa laporan hasil observasi. Setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan mampu memahami kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam menyusun laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya kita coba cari arti kata-kata yang masih kurang familiar. Ini ada antonomasia, rencana, lantatur, dan caliraga. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kita bisa mencari arti atau makna kata melalui makna yang tersirat di dalam teks atau juga tersurat. Nah, kalau tidak ada, kita bisa mencarinya di dalam kamus, baik itu KBBI, Thesaurus, Kamus Thesaurus, ataupun Wikipedia. Nah, untuk antonomasia ini menurut Wikipedia merupakan salah satu jenis majas perbandingan yang menyebutkan sesuatu bukan dengan nama asli dari benda tersebut. Misalnya si cantik, si manis, begitu ya. Nah, kemudian rencana ini menurut KBBI adalah rasa hati yang kuat, rindu, cinta kasih berakhir, dan sebagainya. Kemudian lantatur ini akronim dari layanan tanpa tutur menurut KBBI 5 edisi daring, dan caliraga ini merupakan calir yang digunakan untuk melembutkan dan memuluskan seluruh badan. Nah, kalian juga bisa menebak ini hewan apa. Aku memiliki lebih dari 2000 spesies, hidup di tempat lembab, bisa ditemukan pada daerah pekuburan, kemudian pada umumnya beraktivitas pada malam hari dan mengeluarkan cahaya. Siapakah aku? Ya, aku adalah kunang-kunang. Nah, kaidah bahasa dari laporan hasil observasi ada 4 kalimat definisi dan kalimat deskripsi, penggunaan imbuhan di, dan penulisan kutipan tidak langsung dan sumber rujukannya. Apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi ini merupakan kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas. Kemudian biasanya menggunakan kopula seperti kata adalah, merupakan, dan yaitu. Contoh di sini belalang anggrek adalah, belalang anggrek merupakan. Nah, kalimat deskripsi ini merupakan kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau hal khusus yang dapat ditangkap oleh panca indera seperti ukuran, warna, atau rasa. Nah, di sini merah muda lembut, teksturnya lebih keras, atau juga ciri khusus suatu benda yang menjelaskan aktivitas yang dilakukan objek. Misalnya ini memperkuat suara, lalu bertelur, kemudian menempelkan telur. Nah, kemudian ini penggunaan imbuhan di dan juga kata depan di yang masih sering salah dalam penggunaannya, padahal mudah saja membedakannya. Kita bisa lihat dari segi fungsi dan penulisan. Kalau imbuhan di berfungsi membentuk kata-kata pasif dan penulisannya disatukan dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kata depan di ini menunjukkan keterangan tempat atau waktu fungsinya, dan penulisannya tentu dipisahkan dengan kata yang mengikutinya. Nah, untuk penulisan kutipan tidak langsung dan sumber rujukannya. Apa itu kutipan tidak langsung? Kutipan tidak langsung ini penggunaan pendapat seorang penulis atau tokoh yang kita buat intisari atau ihtisar dari pendapat tersebut dengan kalimat sendiri. Ini contohnya ya. Di sini ada 2 contohnya, bisa kalian pelajari. Kemudian penulisan sumber rujukan atau daftar pustaka ini juga sangat penting supaya ketika kita membuat laporan hasil observasi tidak dikategorikan melakukan plagiasi ya, dengan menuliskan daftar pustaka seperti biasa, mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit secara berurutan. Ini contohnya menurut CMS edisi ke-16 ya, karya ilmiah ini contohnya. Kemudian ini contoh penulisan dari artikel. Nah, untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi ini, kalian dapat mengerjakan soal pada tautan Google Doc yang telah Ibu posting di Google Classroom. Baik, berlarian untuk bersih-bersih, menjaga lingkungan bersama. Demikian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.